Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Sarun Nujul akan mewawancarai salah satu seorang atlet tenis meja yang di Labuan Batu, yaitu yang bernama Mukhtar atau biasa disebut Ucok. Baik, langsung saja beliau ada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, di sini saya akan menanya beberapa pertanyaan untuk beliau. Yang pertama, abang ini kalau boleh tahu pernah mengikuti kejuaraan di tingkat apa saja, Bang? Yang pertama tingkat kabupaten, yang kedua tingkat provinsi. Alhamdulillah. Apa sih yang merasakan ketika pernah menjuarai salah satu kejuaraan tenis meja tersebut? Yang pertama itu hasil dari latihan selama ini itu membuahkan hasil. Yang kedua, cita-cita yang ingin dicapai tercapai. Yang ketiga, hasil kerja keras selama ini tidak sia-sia. Yang keempat, tidak percaya untuk mencapai tingkatan yang baik. Kemudian, apakah abang pernah sebelumnya berpikir kalau menjadi atlet itu akan merubah ekonomi abang? Misalnya abang bisa menjadi orang kaya seperti itu. Sempat jika kita menilik atau memperhatikan atlet dari negara luar seperti Cina, ya, Jerman dan Korea, memang rata-rata mereka itu orang-orang yang bonafit, yang memang kalau istilahnya itu kantongnya tebel, gara-gara mereka itu menjuarai event-event internasional. Yang kedua, menjadi ikon beberapa merek tenis meja ternama. Jadi mereka menjadi kaya di situ. Kalau di Indonesia saya rasa untuk saya lihat secara pribadi kayaknya tidak bisa Bang ya. Berat. Oke, jadi bagaimana sih pendapat abang apabila nih ada seorang atlet ya kan, tetapi dalam ekonomi dia kurang mampu, Bang? Contohnya saja, ada atlet nih, tapi dia tidak mampu untuk membeli kayu tenis meja, Bang, yang harganya kan bisa saja jutaan gitu. Ya. Gimana sih pendapat abang tuh, Bang? Sebenarnya kalau dilihat seorang atlet itu yang tidak memiliki kemampuan ekonomi Ya, untuk dia mencapai prestasi yang tinggi, kalau ada yang mengatakan orang seperti ini tidak bisa mencapai tingkatan seperti itu adalah pemahaman atau statement yang sangat-sangat tidak benar. Kenapa saya pribadi? Saya itu untuk menjadi seorang atlet yang alhamdulillah Allah karuniakan prestasi, itu tidak langsung begitu saya latihan saya mendapatkan kayu yang begitu bagus. Bahkan saya membeli karet itu yang mana karet itu mati atau tidak bisa digunakan. Tapi dengan berlalunya waktu, dengan kegigihan, kesabaran, dan tekad yang bulat untuk mencapai prestasi, saya tahu saya punya duit, saya kerja, saya menabung. Alhamdulillah hasilnya itu saya belikan untuk bed yang memang dikatakan sudah masuk dalam standar ITTF atau International Table Tennis Forum, alhamdulillah. Dan orang-orang yang memang memiliki kemampuan ekonomi yang rendah itu janganlah menjadikan keadaannya saat itu untuk tidak meningkatkan permainan untuk mencapai prestasi di gelanggang olahraga. Saya rasa siapapun bisa lah untuk mencapai prestasi yang gemilang. Bahkan banyak orang kaya yang mempunyai bed yang mahal, karet yang mahal, kompos yang bisa pindah sana kemari, pelatih yang ternama, tapi ketika di lapangan tidak bisa untuk menjadi sang juara. Kenapa? Karena memang tidak memiliki niat. kemudian ini kan abang ini kan atlet, bisa dibilang atlet dari Kabupaten Labuan Batu ini. Apa sih saran abang kepada atlet para Labuan Batu ini agar para atlet ini bisa mengharumkan Kabupaten Rantuk Tapan ini, Bang? Yang pertama, niat. Niat ya, Bang. Luruskan, olahraga itu bukan untuk meninggikan nama pribadi atau yang lain-lain, karena kalau memang untuk urusan dunia maka itu akan sulit. Tapi niatkanlah untuk ibadah untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dapat dua hal. Yang pertama, dari segi jasmani fisik kita mendapatkan kesehatan. Yang kedua, jika diniatkan untuk ibadah, maka dari olahraga yang kita kerjakan, tapi dengan catatan olahraga ini tidak melarikan kita dari ibadah kepada Allah, maka olahraga itu menjadi nilai ibadah, karena kita dengan kita olahraga kita sehat, jadi kita ibadahnya
semakin giat untuk beribadah dan tidak loyo dalam beribadah. Jadi dengan kita meniatkan untuk ibadah dalam hal olahraga, insya Allah Allah permudah langkah kita untuk maju ke gelanggang. Karena seperti yang saya bilang tadi, tidak menjadi tolak ukur atau patokan bahwa orang yang berduit itu menjadi andalan, bahwa dia bisa menjadi andalan dia berprestasi, tidak. Tapi orang yang meniatkan sungguh-sungguh untuk mencapai prestasi, maka Allah akan mudahkan langkahnya. Banyak kok dari kalangan kawan-kawan kita, dari para ustadz dan para kawan-kawan kita yang memang mendalami agama, mereka juga aktif dalam bidang tenis meja dan berhasil. Contohnya ada teman saya yang di Medan, namanya Ustaz Arpandi. Beliau itu tuan kadi yang menikahkan orang, ustadz, juru bekam. Tapi alhamdulillah beliau juga menekuni bidang tenis meja, dan juga beliau alhamdulillah sudah warawiri ke sana kemari untuk mengikuti beberapa event dan juara. Jadi Baik. kalau saran saya untuk anak muda, khususnya Labuan Batu dalam hal tenis meja, jangan putus asa dalam meraih prestasi. Kenapa? Karena mungkin jika kita gagal pada hari ini, itu adalah kesempatan yang Allah berikan untuk kita berpikir. Jika kita gagal, Allah berikan kesempatan untuk kita berpikir di mana kesalahan kita yang harus kita perbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menguji kesabaran kita. Jika kita memilih tenis meja sebagai bidang olahraga yang kita tekuni dalam hidup ini, maka ketika Allah takdirkan kita gagal dalam bermain atau ketika pertandingan gagal, maka di situ Allah menguji, mungkin Allah menguji serius enggak kita yang memilih tenis meja ini untuk menekuni bidang ini. Nah, jadi kalau memang tak serius dalam bidang tenis meja, mungkin di bidang-bidang lain pun dia tak akan serius. Karena ada sebuah pepatah yang mengatakan, tekunilah satu hal tapi jadi, jangan semua ditekuni tapi tak ada jadi. Nah, itu dia. Jadi maksud saya di sini, hendaklah para pemuda Labuan Batu yang ingin jadi atlet tenis meja itu giat berlatih, fokus sama satu bidang, dan niatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itulah tadi hasil wawancara saya dari bersama salah satu atlet tenis meja, yaitu Mukhtar atau biasa disebut Bang Ucok. Kepada Bang Ucok, terima kasih wawancaranya. Iya. Baik, saya tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.